Pemirsa, usai ratusan santri dan pengajar terpapar COVID-19, pemerintah Kota Tasikmalaya memberlakukan karantina mikro di lingkungan pondok pesantren. 130 santri dan pimpinan pondok pesantren jalani isolasi mandiri. "21 mobil ambulan dikerahkan untuk mengevakuasi 96 orang santri dari salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat. Puluhan santri terpapar COVID-19 ini akan menjalani isolasi mandiri di salah satu hotel dan rumah sakit Dewi Sartika. Selain santri, 52 tenaga pengajar juga terpapar COVID-19. Total sebanyak 380 santri dan pengajar terkonfirmasi positif COVID-19. 228 diantaranya menjalani isolasi mandiri di pondok pesantren. Pemerintah Kota Tasikmalaya memberlakukan karantina mikro di lingkungan pondok pesantren untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. 380 yang sudah jelas itu positif dan kita bagi nanti pengaturannya kemarin itu di Dewi Sartika dan Pron dan yang ada di karantina mandiri. Itu kita lakukan menjadi karantina mikro ya, yang sekarang sedang digalakan oleh kita. Saya sudah menyampaikan pada mereka bahwa untuk sementara ini pesantren tidak boleh ada yang keluar dan masuk ke dalam lingkungan itu. Klaster pondok pesantren juga terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Sebanyak 130 santri dan pimpinan pondok pesantren Darul Abror, Kecamatan Karanggede, menjalani isolasi mandiri. Dari jumlah tersebut, 64 santri termasuk pimpinan pondok pesantren terkonfirmasi positif COVID-19. 15 santri masih menunggu hasil swab, sementara sisanya sudah dinyatakan negatif. Kita mendapatkan 64 orang positif ini, kita melakukan dari 3 kali gelombang swab. Jadi kita masih menunggu 15 orang yang kita swab. Ini kita masih menunggu hasilnya. Saat ini pihak Satgas memberlakukan isolasi ketat dengan membatasi aktivitas dan akses keluar masuk pondok pesantren. Tim Liputan iNews melaporkan. Vaksinasi COVID-19 untuk kalangan pedagang dimulai hari ini. Proses vaksinasi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ditinjau oleh Presiden Joko Widodo. (9.791) pedagang Pasar Tanah Abang masuk dalam daftar penerima vaksin. Pedagang yang menerima vaksin sebelumnya mendapatkan kupon dari PD Pasar Jaya dan Kementerian Kesehatan. Kupon memuat waktu pelaksanaan vaksin, lokasi hingga berkas yang harus diikutsertakan. Tahap vaksinasi para pedagang yang dimulai hari ini menargetkan 1.000 hingga 2.000 pedagang. Presiden Joko Widodo memantau proses pemberian vaksin di lantai 12 Pasar Tanah Abang. Dan hari ini kita lakukan di Pasar Tanah Abang. Jadi bisa kita lihat semuanya berjalan dengan baik. Manajemen lapangannya sangat baik. Kita harapkan para pekerja publik, selain publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mall, semuanya akan divaksinasi. Vaksinasi terhadap pedagang di Pasar Tanah Abang akan dilaksanakan selama 6 hari ke depan. Vaksinasi khusus pedagang merupakan vaksinasi tahap kedua, setelah sebelumnya tahap 1 diberikan kepada petugas dan tenaga kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Secara umum, vaksinasi tahap 2 memiliki sasaran pekerja publik dan lansia. Target dalam vaksinasi tahap 2 mencapai 38,5 juta jiwa. Periode vaksinasi tahap 2 dimulai hari ini hingga Mei 2021. Peringatan bagi warga yang menjadi sasaran vaksin namun menolak, pemerintah telah siapkan sejumlah sanksi. Dengan dasar hukum Perpres nomor 14 tahun 2021, pemerintah menyiapkan sanksi pencabutan bantuan sosial. Sementara untuk warga DKI Jakarta bisa didenda hingga 5 juta rupiah. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin jalani vaksin COVID-19. Vaksinasi dilakukan setelah keluar izin vaksinasi bagi lansia.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin Rabu pagi mendapat suntikan vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Vaksinasi dilaksanakan setelah keluar izin penggunaan darurat vaksin bagi golongan lanjut usia. Pemberian vaksin dilaksanakan di pendopo kediaman resmi Wapres di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Seperti pelaksanaan vaksinasi pada umumnya, Wapres menjalani pemeriksaan fisik sebelum mendapat suntikan vaksin. Seusai vaksinasi, Wapres juga diperiksa kondisinya untuk memastikan tidak ada reaksi ikutan dari vaksinasi. Saya sudah divaksin, alhamdulillah tidak ada masalah, juga tidak sakit, tidak ada rasa pusing, tidak ada, biasa-biasa saja. Oleh karena itu saya ajak semua yang sebangsa dengan saya lah, serumpun dengan saya, yang usianya sudah cukup lanjut, saya di atas 70, ini saya kira ternyata vaksin ini tidak, insya Allah tidak menimbulkan efek apa. Keikutsertaan Wapres yang berusia 77 tahun dalam program vaksinasi diharapkan menjadi contoh nyata uji klinis keamanan penggunaan vaksin kepada lansia secara luas. Berdasarkan data Kemenkes, persentase lansia yang terpapar virus corona di Indonesia sejumlah 10% dengan total kematian hingga 50%. Hal ini menunjukkan para lansia berisiko besar menghadapi pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, MNC Group memulai pembangunan Movie Land, the most integrated and one-stop studios di MNC Lido City, Jawa Barat. Langkah ini diambil menyusul pengumuman pemerintah yang menjadikan MNC Lido City menjadi kawasan ekonomi khusus. PT MNC Studios International Tbk resmi mulai membangun Movie Land sebagai pusat industri film dan drama seri kelas dunia pertama di Indonesia. Movie Land diharapkan mampu membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus menciptakan lapangan kerja di Indonesia. PT MNC Movie Land Indonesia menggelar prosesi Cut and Fill dalam acara Commencement of Construction Movie Land Most Integrated and One-Stop Studios sebagai tanda dimulainya pembangunan di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi semua end-to-end dikerjakan di sini. Dan ini adalah kawasan daripada Lido City, 2.000 hektar, dan yang akan dibangun pertama itu 700 hektar. Itu ada golf, nanti ada theme park ya berstandar internasional, ada music festival venue seperti di Los Angeles, Coachella Los Angeles. Kemudian ada World Garden seperti di Dubai. Nanti ada data center, tech center, technology center ya. Jadi dikelilingi oleh tentunya fasilitas yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali, lengkap ya. Movie Land ini sepertinya akan menjadi pusat industri film dan TV series. Saya berharap ini bisa menjadi pendorong untuk kebangkitan ekonomi kreatif kita. Movie Land akan dibangun di lahan seluas 21 hektar dengan dilengkapi berbagai kebutuhan untuk proses produksi film dan serial TV. Kita membuat banyak kopi bangunan yang ada di Jakarta maupun di dunia ke sini. Ada perkotaan, ada pedesaan, ada rumah menengah, macam-macam fasilitas yang kita punya. Movie Land yang berada di kawasan MNC Lido City ini juga memiliki dormitory atau penginapan untuk para kru film atau televisi sehingga mereka tak perlu pulang pergi selama melakukan proses produksi. Tim Liputan iNews melaporkan.